Ite tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Kepentingan halayak masyarakat umum. Tapi ini kerjasama yang luar biasa. Merubah bank syariah, merubah bank konvensional menjadi bank syariah, itu tidak bisa kerja sendiri. Mesti ada gubernur yang peduli. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberikan kesehatan badan, dan yang bagi yang sudah berjasa bank syariah ini meninggal dunia, dilapangkan Allah kuburnya, diberikan kebaikan, rahmat, ampunan, insyaallah. Amin. Mesti ada orang yang ekonom, yang mengerti tentang masalah ekonomi. Mesti ada orang yang punya kekuasaan. Mesti ada orang yang berjuang. Dan ternyata yang terus menceritakan ini di koran, di majalah, di internet, tidak lain adalah wartawan Aceh Peduli Syariat Islam. Allahu Akbar. Wartawan. Selama ini orang apa kata dia wartawan? Apa itu wartawan? Menceritakan aib orang saja. Wartawan yang mana itu? Wartawan infotainment itu. Mencari bini orang aja gitu. Cari anak gadis orang aja. Bertanya yang tidak-tidak yang macam-macam. Tapi wartawan dengan penanya dia tidak ceramah. Wartawan tak ceramah. Pernah tak? Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh wartawan. Wartawan tidak ceramah, tapi dia menulis, Nagro Aceh Darussalam, Serambi Mekah perlu perdana pertama merubah konvensional menjadi syariah. Terus mereka tulis, terus mereka perjuangkan. Akhirnya wartawan bisa mempengaruhi umat. Betul, dulu ada lagunya tuh, lagu Nasidaria. Lupa pula sih. Ada lagunya itu, wartawan menguasai dunia. Makanya Israel, Yahudi, apa yang mereka lakukan pertama kali? Memegang kantor berita dunia. Karena orang pasti melihat TV, karena orang pasti membaca koran. Berita diolahnya duluan. Apa beritanya? Kantor berita Reuters. Reuters punya Yahudi. Maka anak-anak bapak ibu yang ingin jadi wartawan, jangan lagi dihalang. Apa cita-citamu? Aku ingin jadi wartawan. Lanjutkan nak. Nanti kau akan berjuang, memperjuangkan. Cerita-cerita ini akan mereka ceritakan ke semesta alam. Kira-kira Ustaz Abdul Somad dikenal orang gara-gara apa? Peran sedikit banyaknya adalah oleh wartawan-wartawan yang menulis, termasuk yang tadi Bapak Ibu tonton. Ada gambar wartawan kita. Mudah-mudahan wartawan kita disehatkan Allah SWT badannya. Amin. Istiqomah mereka memberitakan yang baik-baik insyaallah. Termasuklah berita malam ini. Wartawan kalau mau membunuh karakter orang mudah saja. Dibuatnya besok berita. Abdul Somad datang, hujan lebat pun tiba. Bisa. Kalau dia jahat, tapi karena wartawan tadi baik, Abdul Somad datang, rahmat berkah pun turun. Bisa. Apa kata wartawan? Makanya banyak orang-orang takut dekatinya wartawan. Dikasihnya duit wartawan. Tapi wartawan ini orang istiqomah tak mau dia. Ini 500.000. Tidak. 5 juta. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya apapun cita-cita anak Bapak Ibu, jangan halangi dia. Kau mau jadi apa? Aku mau jadi ekonom. Bagus, nanti kau mengembangkan ekonomi syariah. Kau mau jadi apa? Aku mau jadi gubernur. Bagus, dengan itu kau bisa berjuang di jalan Allah. Kau mau jadi apa? Aku mau jadi wartawan. Lanjutkan, dengan itu kau bisa menulis di pers. Kau mau jadi apa? Tapi anak-anak, cobalah Bapak Ibu tanya anak-anak, kau mau jadi apa? Dokter. Iya kan? Selalu mau jadi apa? Dokter. Belum pernah saya jumpa anak-anak, kau mau jadi apa? Ustadz. Sekarang lah, setelah beberapa ustadz yang viral nih Bang. Jadi keponakan saya ini tidak pakai jilbab. Sekolahnya umum, jurusan bahasa Inggris. Ketika saya pulang dari Mesir, berjilbab, pakaiannya panjang, sopan. Saya pun bersyukur kepada Allah SWT. Lalu apa kata dia? Saya sudah dapat jalan yang benar. Gara-gara ini, dalam hati saya pasti gara-gara dengar ceramah saya. Alhamdulillah saya sudah dapat hidayah. Saya sudah berjilbab panjang. Saya tak lagi pacaran. Saya sudah sholat berjamaah. Saya sudah takarrub kepada Allah. Lama-lama saya tanya, karena saya penasaran,
Kamu dengar ceramah siapa? Saya nggak dengar ceramah, kata dia. Wah, ini bukan saya nih. Terus mana? Saya baca buku. Buku apa yang kau baca? Nih bukunya. Dia tengok buku Felix Siau. Rupanya dari hidayah itu, Masya Allah, buku yang ditulis dengan rasa akan sampai ke hati, mengetuk rasa orang. Kalau sudah hati orang kau ketuk, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Kalau sudah hati orang kau genggam, maka apapun dia berikan. Kau tuh suruh dia pakai jilbab, bisa. Jadi kalau ada bapak-bapak bininya belum berjilbab, itu bapak belum menyentuh hati. Apanya bapak itu tak tahu, anak udah 5. Sentuhlah hatinya. Pulang dari sini belikan sate. Adinda, aku ingin menyentuh hatimu. Hati nantilah bang, yang jelas mulut dulu. Sate dulu. Oleh sebab itu maka ini dia menulis ceramah apapun. Ceramah lewat telinga hidayah. Menulis lewat mata, bisa lewat telinga, bisa lewat mata. Tapi ada yang lebih hebat lagi, lewat ekonomi. Siapa yang menjual akidahnya karena baju bekas? Siapa yang menjual imannya hanya karena mie instan? Siapa yang menjual? Orang-orang fakir, lemah, miskin. Insya Allah kita sudah selamat pilkada. Bupati, gubernur, wali kota sudah selamat. Tapi 5 lagi belum tentu selamat. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD, presiden, wakil presiden. Ini genting 17 April 2019. Ini akan dipilih, maka kita ganti presiden. Ganti presiden. Jangan cerita-cerita itu, tak boleh. Saya ulang balik. DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, DPD. Maka kita mesti jeli, selektif, tengok baik-baik, gunakan telinga, dengar siapa orang ini. Gunakan mata. Kalau kami tanya Ustadz Somad, tak boleh. Langsung umum, bebas, rahasia. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz, siapa yang mau kami pilih? Tak boleh. Bisa kita 4 mata Pak Ustadz? 3 pun bisa. Ini jawabannya. Tapi kalau depan orang banyak, tak boleh. Karena saya sedang diawasi oleh Bawaslu dan Panwaslu. Abdul Somad kalau macam-macam. Tapi kalau orang mau ngintai-ngintai saya, insya Allah capek, tak akan dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Somad tak pernah menyebut nomor, Somad tak pernah menyebut apapun. Somad hanya menyebutkan sifat-sifatnya saja. Kalau ada mereka yang menolong ekonomi syariah, mereka yang menolong agama Allah, mereka yang memuliakan ulama, mereka yang membela mereka, maka itulah dia calon DPR, calon apapun, calon DPD, maka pilihlah dia, maka itu yang akan menolong. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya rencana mau mencaleg tahun ini Pak Ustaz. Mantap, lanjutkan. Apa nasihat dari Pak Ustaz? Nanti kalau kau duduk di sana, nanti dalam sidang parlemen paripurna, kau perjuangkan yang 3. Masukkan perda ekonomi syariat, masukkan busana muslimah, masukkan perda pendidikan agama Islam, masuk ke dalam sekolah umum SMP SMA. Insya Allah Ustaz Somad, insya Allah. Sudah 5 tahun tak ada nelpon lagi. Entah dia duduk, entah terduduk. Wallahu a'lam. Yang jelas saya sudah menyampaikan, bagi yang punya bakat lanjutkan, bagi yang tak punya bakat kita tetap memilih. Jangan sampai golput. Pilih, gunakan hakmu, tunjuk dia. Karena kalau tidak, maka saya tak mau milih. Saya tidak mau Pak Ustaz. Engkau yang baik, yang sholat, yang pengajian tidak mau. Tidak mau Pak Ustaz. Sementara yang minum khamar memilih, yang LGBT memilih, yang homo memilih, yang pecandu narkoba memilih. Jangan heran nanti kalau naik DPR pemabuk karena yang milih sakau. Betul? Orang sakau, orang mabuk, orang teler, orang ngelem pasti akan memilih pecandu narkoba.
pasti akan memilih itu, pasti tak dapat terelakkan. Dan orang sholat pasti akan memilih orang yang sholat. Betul? Jangan pilih calon yang tidak ikut sholat subuh berjamaah. Allahu Akbar. Kabarnya sholat subuh berjamaah di Aceh ini ramai luar biasa. Dan saya percaya. Saya dengar cerita, tapi saya percaya. Kenapa? Jangankan sholat subuh di masjid, di tanah lapang kena hujan aja tak bergerak. Kenapa? Karena kalau bergerak pun tak bisa keluar motor. Luar biasa. Jamaah ini luar biasa. Ustadznya biasa di luar. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka masyarakatnya sudah ramai, Ustadz Somad. Kami kalau gerakan subuh berjamaah, masyarakatnya ramai, bahkan tak muat. Cuman pemimpin-pemimpinnya tak ada. Kok bisa begitu? Entahlah Pak Ustadz, saya pun tak tahu. Mungkin mereka sholatnya di masjid lain, tak boleh kita suuzon. Karena dulu ada polisi tugas di Pekanbaru Riau. 2 tahun dia bertugas, tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini, subuh ini masjid ini. Setiap dia sholat di masjid itu, pasti polisi yang lain ramai. Kenapa? Karena bosnya di situ. Dia tidak pernah ceramah, tak pernah dia ceramah. Jamaah sholat subuh lah, tidak pernah. Tapi dia cukup sholat subuh. Ternyata dia mau mengambil barokah. Nanti di padang mahsyar di akhirat, semua masjid di Pekanbaru Riau itu nanti akan bersaksi karena kening dia pernah menempel di situ. Begitu, insya Allah Abdul Somad kalau meninggal, Masjid Baitur Rahman akan bersaksi, Masjid Al-Masud Medan Masjid Raya akan bersaksi, Masjid Palembang Masjid Agung akan bersaksi, segala masjid yang kita pernah sholat. Makanya kalau pergi dari Banda Aceh ke Lok Sumawe ke Medan, singgah ke masjid, sholat situ tahiyatul masjid. Yang cuma singgah ke masjid, kencing. Sholat subuh berjamaah. Nah, kajiannya baru diisi yang bergizi, berkualitas. Adapun kajian kita pada subuh ini adalah bahaya makan riba. Karena kalau isinya subuh ini kita akan membahas bagaimana menghadapi mungkar nakir. Ya maaf nanti baju. Subuh ini kita akan bahas bahaya riba. Yang pertama, orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Kalau pernah menengok orang kerasukan setan, dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bukan dia keluar, malah ketawa setan. Masa setan musir setan? Tawa dia. Jadi Pak Ustadz, kalau ada orang kerasukan setan itu sebenarnya yang masuk itu siapa? Setan. Apa setan? Beda setan sama jin. Makhluk itu tidak banyak. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jin. Nas, ini nas semua. Betul kan? Ada jin di sini. Ini nas semua. Satu lagi namanya jin. Jin itu dibagi 2. Ada jin Islam, ada jin kafir. Jangan bilang kafir, nanti tersinggung. Jin non muslim. Nah, jin kafir ini indonya namanya iblis. GM-nya lah. Induk jin kafir itu namanya iblis. Anak-anak buahnya ini namanya syaitan. Nanti kalau kenalan nama kau siapa? Ton. Syaitan. Nah, setan ini itulah anak buah daripada iblis tadi. Jadi salah satu setan ini ada namanya jin qorin. Qorin bersama. Waktu saya lahir dulu ada jin yang bersama sama saya. Saya makan dia ikut, saya tidur dia ikut, saya pergi dia ikut, saya ke kamar mandi dia ikut. Pas saya mau ke kamar mandi dia mau ikut. Suka dia ngintip. Jadi salah satu ciri jin kafir ini suka ngintip. Maka bagaimana cara supaya matanya tertutup? Sebelum masuk saya baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu kita baca itu, tertutup mata dia, terhijab, tak nampaknya lagi. Sebelum makan saya baca doa, Bismika Allahumma ahya.
Saya sudah ceramah 75 menit. Biasanya daya tangkap orang cuma 60. Saya kalau udah 75 itu terserahlah Ustaz mau doa apa. Ternyata jamaah masih konsen lagi. Masih konsen bahwa kalau mau makan Allah mabarik lana, Allah ta'ala. Jin tadi udah mau ikut makan. Begitu kita baca doa, dia tak bisa ikut. Pas mau tidur, dia mau ikut. Ketika kita baca Bismika Allahumma ahya, akhirnya jin qarin yang ikut sama kita itu tak tahan. Mau ikut juga dia berhubungan kelamin, orang baca doa tak jadi. Makanya banyak orang anaknya macam setan. Kenapa? Setan ikut kontribusi. Ikut dia. Oleh sebab itu maka setan. Jadi ada jin qarin ikut kemana kita? Itu jin qarin. Tapi ada jin yang tak jelas kerjanya. Di bawah pokok kayu, di warung kopi, itu namanya jin nonjok. Tak jelas. Kalau masuk jin ini ke orang dan orang itu kerasukan setan, nanti di akhirat bangun kita. Itulah ayat yang dibaca qari tadi dengan suara masya Allah tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Maka jin kama yatahabbatuhu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Nanti Bapak Ibu kalau bangkit dari kubur menengok ada orang macam kerasukan setan, ini yang makan riba dulu. Pasti nabungnya tidak di Bank Aceh kan? Jadi cara selamatnya beralihlah ke Bank Aceh. Alhamdulillah setelah Ustaz Somad ceramah kemarin bertambah Pak Ustaz customer kita. Alhamdulillah. Tapi kalau tak ada perubahan sama sekali, mubazir tablik akbar malam ini, dan orang mubazir saudara setan. Orang mubazir saudara setan. Innal mubazirin, orang mubazir kanu ikhwanas syayatin, mereka saudara setan. Dan setan kalau udah nengok saudaranya, dia manggil, hai bro. Anak SMP diganggu jin, anak SMA diganggu jin, anak kuliah diganggu jin. Kenapa? Karena celana jin itu dipakai. Hai jin, kenapa kau ganggu? Karena dia makan riba, maka kami berkawan dengan dia. Hai jin, kenapa kau ganggu? Celana kami dipakai. Kita pun kadang menengok orang pakai celana jin, kita pun macam kerasukan jin. Berapa banyak atu-atu masuk parit gara-gara ini. Alhamdulillah Aceh jangankan celana jin, pakai jilbab panjang, bahkan ada razia. Dulu perdanya jadi atau tidak, tapi pernah menjadi konflik problem. Perda perempuan tak boleh duduk ngangkang, pernah kan? Pernah ada perda, luar biasa. Datanglah bule mandi di tepi sungai, mandi di tepi laut di Aceh. Oh datang WH wilayah Hisbah. Mr. Bule and Pak Le, come here. Bule naik ke atas, dikasih WH mengasih kain sarung. Please you this cloth for you. Pakai. Tak boleh. Oh akhirnya bule balik tadi berkain lah. Menjaga. Walau anna alal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, Allah bukan minta banyak, tak banyak yang diminta Allah, dua saja. Amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, maka akan kubukakan la fatahna alaihim barakatin, aku bukakan barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Alhamdulillah sampai hari ini nikmat itu masih ada di Nangro Aceh Darussalam. Allahu Akbar. Gas, minyak, batu bara, sawit, karet, bertambah lagi sekarang kurma, bertambah lagi, bertambah lagi. Mudah-mudahan nikmat ini tak putus sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Dan saya pribadi bangga. Kenapa? Karena datang berkali-kali kemari, jamaah tak pernah surut, tak pernah berkurang. Dulu boleh jadi orang ramai karena peristiwa mengenang tsunami, seluruh negeri datang. Dulu boleh jadi ramai, 3 kali datang, 3 momen tak terlupakan. Momen pertama karena tsunami, ramai. Momen kedua pesawat terlambat. Banyak yang menduga orang dah pada pulang nih Pak Ustadz, jam 2 malam ceramah.
tetap ramai. Momen ketiga, cepat datang, hujan lebat, tetap juga bertahan. Maka saya khawatir pula yang keempat tadi, entah apa kejadian. Ngeri-ngeri sedap masuk ke Aceh. Lebih banyak ngeri daripada sedap. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa sambutan jamaah, datang di airport, datang ke hotel. Tadi pula mau pulang Ustaz Fadil Rahmi, Ustaz coba tengok itu, banyak kan di tepi jalan katanya. Apa? Durian. Nanti kita pulang makan di sini. Oh tak bisa, diserbu jamaah nanti. Kalaupun mau paksa kita cari kumis palsu, jaket palsu, pakai kacamata hitam. Tapi mau makannya Pak. Begitulah antusias jamaah. Padahal yang mau ditengok jamaah ini apa? Apa kata Ustaz Felix Xiao? Ini yang bisa menandingi orang seramai ini zaman dulu ini cuma Roma Ustaz ya. Roma datang sudah terlalu. Tapi ini tidak. Hanya pengajian. Tapi orang ramai melimpah ruah. Sebetulnya yang dicari orang itu apa? Yang dicarinya tak lain tak bukan adalah Abdul Somad, kami dengar engkau karena engkau masih menyuarakan ayat-ayat Allah. Kami dengar engkau karena engkau masih menyuarakan hadis Rasulullah. Kalau kau sudah keluar dari sini, kamu akan menarik dukungan. Betul? Ya? Betul. Bahkan ada WA yang masuk, Ustaz Somad, kalau sampai Ustaz melakukan ini, maka kami akan menarik dukungan. Anak saya, suami saya, jamaah wirid saya akan saya tarik dari pengajian Ustaz. Jangan Ustaz poligami. Luar biasa ancaman emak-emak garis keras. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ekonomi umat harus tetap bangkit. Maka ke depan kalau sudah bangkit ekonomi, orang tenang sholat beribadah, jamaah haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu rezeki kita sehingga kita bisa ke Baitullah melaksanakan haji dan umrah. Amin. Pekanbaru, saya Aceh tidak tahu. Pekanbaru store 2017 berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Yang paling cepat ONH Plus. Ini diambil dari bahasa Arab. ONH Fulus. Yang biasa cuman 50 juta. Yang ONH Plus $1.000. $1.000 13 juta. $10.000 kali 14.000 140 juta. Itu yang baru agak cepat sedikit. Berapa dia? 5 tahun. Itu pun 5 tahun 5 kali kenduri. Kenduri. Batuk mati juga. Artinya apa? Yang punya duit 50 juta nunggu 20 tahun. Yang punya duit 140 juta menunggu 5 tahun. Artinya kalau kau punya duit banyak, engkau tetap bisa. Aduh, saya dengar ceramah Ustaz ini rasanya tak bisa masuk surga. Mau haji mesti punya duit. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Mau punya rumah di surga mesti bangun masjid. Sedangkan rumah saya pun kontrak Pak Ustaz. Jadi gimana saya mau masuk surga? Tenang saudara, ceramah belum berakhir. Man ala salasa banatin, siapa yang mendidik 3 anak perempuan, fa'adabahunna, didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Udah agak tenang? Yang tak punya duit, tenang. Didik 3 anakmu, didik dengan baik, sekolahkan agama, nikahkan dengan orang baik-baik, cari menantu yang baik, buat baik sampai mati, falahul jannah. Tapi jangan yang meniat bangun masjid tak jadi gara-gara ini. Kalau tadi udah semangat, saya bangun masjid, didik anak 3, tak jadilah Pak Ustaz. Berapa tadi anaknya Pak Ustaz? 3. Anak saya cuma 2 Pak Ustaz. Malam ini tambah 1 lagi. Balik dari sini minum kopi ginseng. Mudah-mudahan yang belum menikah ditemukan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Amin. Yang bilang amin yang belum nikah. Udah nikah Bu. Yang belum punya anak dikasih Allah anak yang soleh-soleh. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kalau engkau yatim, kalau engkau susah, sulit bagi Allah, mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun
Saya diundang acara buka bersama di sebuah hotel bintang 5 megah, mewah. Acaranya cuma makan buka bersama. Datang ibu-ibu yang punya acara. Ustadz Somad, ini suami saya. Dulu kami menikah. Setelah menikah bertamu ke rumah orang. Orang tutup pintu. Karena mereka sangka kami mau minjam beras. Susah. Tapi hari ini tengok Ustaz, buka bersama saja begini pestanya. Hebat Bu, hebat Pak, luar biasa. Artinya apa? Jangan sepele menengok orang susah, jangan menjilat menengok orang kaya. Hari ini dia kaya, hari ini dia punya kuasa, tapi besok boleh jadi rakyat jelata. Hari ini miskin, hari ini susah, hari ini melarat, besok jadi ekonominya lebih baik. Kenapa? Karena dia diberi pinjaman dari Bank Aceh. Ustaz ini kemana pun ceramahnya ujung-ujungnya ke situ juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang mengundang saya Bang Aceh, dimanapun ceramah saya selama ini tengoklah. Ceramah di Batam, ceramah di Makassar, ceramah di Kalimantan Selatan, saya tetap bercerita tentang 3. Karena saya tak pernah keluar ceramah dari 3. Pertama, perbaikan pendidikan, masukkan anak sekolah agama. Yang kedua, perbaikan ekonomi, beralih ke bank syariah. Yang ketiga, perbaikan politik, pilihlah pemimpin yang peduli agama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ganti presiden. Di pulang, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Berapa lama dia ceramah? 90 menit. Dimulai tadi jam 10, sekarang jam 11.30. 90 menit saya ceramah. Saya andai tidak pakai jam pun saya bisa menebak. Kenapa? Asal udah begini rasa kesemutannya, itu maka insya Allah yang berdiri-berdiri ini pahalanya 2 kali lipat. Amin. Amin. Kecil hati yang duduk, amin. Yang duduk pun besar juga pahalanya. Amin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Tetap jaga persatuan. Ya Allah, berkat Fatihah ini Engkau turunkan rahmat dan barakah. Engkau jauhkan kami dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang baik padamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, jaga keselamatan akidah kami dan anak-anak kami, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya ibadah kami benar, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu-ilmu yang baik supaya benar ibadah kami menghadapmu, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami bisa berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wa taubatan qablal maut, beri kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, curahkan rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika segala amal kami dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami, wali a'immatina shalihin, pemimpin-pemimpin kami yang saleh, wali man sahama fi insya'i bangku syariah, semua yang berkontribusi dalam tegaknya Bank Aceh Syariah, maka berikan mereka kelapangan, berikan mereka kemudahan, berikan mereka husnul khatimah ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah dalam jalan agama dan tarikat yang benar ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina intan dihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Bubar dengan tenang, banyak-banyak berselawat. Jangan sampai berkonflik, berkelahi, bertengkar. Hati-hati, jangan bercampur aduk laki dan perempuan. Ambil sampah, botol, tisu, kotoran, sampah. Jangan sampai pengajian kita membuat orang mengejek kita. Tunjukkan bahwa kesucian bagian dari iman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.